pemirsa Unas TV, senang sekali saya Senin Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Spekulasi-spekulasi yang muncul dari berbagai macam hal dan arah, seperti spekulasi dan pertanyaan tentang adakah campur tangan negara asing pada pemilihan umum di Indonesia saat ini. Lantas, seperti apa tanggapan pakar tentang hal tersebut? Simak berita selengkapnya hanya untuk Anda. Rakyat hampir di seluruh penjuru Indonesia saat ini sedang sibuk memberikan banyak pendapat, bahkan spekulasi untuk menentukan pilihannya pada pemilihan umum di tanggal 14 Februari 2024. Tentu saja rakyat Indonesia memilih dengan memilah bakal calon presiden yang akan dipilih untuk memimpin negara Indonesia dengan pertimbangan dari berbagai macam hal. Rakyat Indonesia tentu tahu bahwa negara Indonesia adalah negara berkembang yang masih banyak berupaya untuk memajukan negaranya. Tentu saja dengan banyak bekerja sama dengan pihak negara asing, bukan hanya untuk keuntungan negara Indonesia saja. Pastinya bisa menguntungkan juga bagi pihak kerjasama negara asing tersebut. Namun tidak menafikan, seringkali tangan-tangan luar negeri bermain baik secara inkonstitusional ataupun konstitusional. Hal ini menjadi pertanyaan besar dalam masa pemilihan umum yang akan berlangsung di Indonesia. Apakah negara asing memiliki ikut campur dalam pemilihan umum di Indonesia? Kalau kita berbicara tentang intervensi atau campur tangan negara asing terhadap pemilu Indonesia, ini memang akan ada banyak versi pemahaman, gitu ya. Tentu berbeda yang kita pahami dari film-film spy, gitu ya. CIA ikut membantu segala macam, mungkin ada, tapi hal-hal tersebut tidak bisa dibuktikan. Yang saya mau bilang adalah bahwa negara-negara luar, ya, negara-negara asing, utamanya yang punya kerjasama dengan Indonesia, tentu punya kepentingan terhadap Indonesia. Taruhlah misalnya di tengah pertarungan perang dagang, misalnya antara Cina dengan Amerika, tentu ini akan berpengaruh atau mereka punya harapan terhadap siapa yang memimpin Indonesia ke depannya. Misalnya kalau kita lihat kebijakan Jokowi yang lebih banyak berpihak pada kepentingan ekonomi Cina, tentu Cina punya harapan dan mungkin punya strategi tersendiri untuk bisa memenangkan bukan memenangkan ya, berharap bahwa orang-orang yang punya pemikiran seperti Jokowi bisa melanjutkan kepemimpinan. Nah, kita tidak tahu bagaimana kemudian proses intervensi mereka atau upaya-upaya, tapi saya yakin bahwa ada lobby yang terjadi, gitu ya, ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk mendekati calon presiden supaya kepentingan-kepentingan ekonomi mereka ataupun kerjasama yang sedang kita lakukan tidak terganggu. Misalnya demikian juga misalnya dengan Amerika, tentu mereka punya kepentingan, gitu ya, karena misalnya selama ini nikel Indonesia itu tiba-tiba kemudian dikuasai atau hampir dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Cina, gitu. Tesla sendiri misalnya yang berbasis Amerika belum menunjukkan keberadaannya, tapi di sisi lain misalnya ada banyak sumber daya Indonesia yang dikerjasamakan di luar negeri, seperti minyak misalnya, seperti emas, ya, timah dan segala macam. Negara-negara ini punya kepentingan, termasuk kerjasama perdagangan kita, lalu misalnya industri perang, ya, yang kalau kita lihat kemarin ada beberapa kejadian, misalnya ketika Indonesia batal memesan Sukhoi dan malah justru memesan Mirage, itu kan ada kita bisa lihat bahwa ada tekanan-tekanan internasional di situ, tekanan-tekanan dari negara asing untuk proses-proses politik di Indonesia. Nah, pemilu juga tidak terlepas dari situ, karena memang negara-negara asing ini punya kepentingan, tapi persoalan metodenya itu yang kita belum pasti, apakah melalui proses diplomasi atau misalnya ada intervensi atau treatment khusus yang mereka lakukan untuk mempengaruhi pemilu ini. Tapi yang pasti mereka punya harapan pada orang-orang tertentu untuk memuluskan kepentingan mereka di Indonesia, gitu. Iya. Kita tidak bisa bilang ada campur tangan, ya, karena
secara etika itu tidak dibenarkan, gitu ya, bahwa negara-negara Indonesia sebagai negara berdaulat harus bebas dari campur tangan asing untuk urusan-urusan internalnya. Tapi proses itu kemudian, kalau kita mau sebut dia campur tangan, lebih kepada lobby dan tekanan-tekanan politik internasional untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan ataupun preferensi-preferensi pemilih ketika terjadi pemilu. Taruhlah misalnya ini kan juga dijadikan senjata oleh calon-calon presiden, misalnya dengan dominannya Cina, pengusaha modal Cina, ya, pengusaha Cina masuk dalam sektor industri kita. Ini kan bisa jadi sasaran kritik juga untuk membelokkan preferensi pemilih. Misalnya kita bisa lihat bahwa misalnya pemerintah saat ini dan calon yang diasosiasikan dengan pemerintah, which is itu Prabowo, juga diasosiasikan dengan pengusaha Cina, dan kemudian itu menjadi strategi ataupun menjadi kampanye lawan politiknya bahwa pemerintah terlalu banyak intervensi Cina, misalnya melalui kereta cepat, melalui nikel dan segala macam. Dan ada juga yang mengangkat isu komunisme karena kedekatan dengan Cina dan seterusnya. Tapi kemudian itu juga bisa berbalik, misalnya dengan isu-isu neolib, gitu ya, dengan ekonomi kita yang terlalu ke Amerikaan, lalu kemudian ada kampanye anti neolib dan segala macam. Sebenarnya saya rasa pengaruhnya dari proses itu bisa dari tekanan-tekanan internasional, tekanan-tekanan diplomasi, entah itu diplomasi ekonomi, politik dan segala macam, ataupun pemanfaatan wacana-wacana politik untuk membelokkan preferensi politik para pemilih untuk memilih calon-calon yang diinginkan. Begitu. Hal ini tetap harus diwaspadai agar tidak adanya ikut campur dari pihak lain, agar pemimpin Indonesia yang terpilih benar-benar dari suara pilihan rakyat Indonesia, dan pemimpin yang terpilih betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia. Nurinur Hayati, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,05%. Meskipun lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, yakni sebesar 5,31%, hal itu dinilai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pertumbuhan yang positif. Di tengah perlambatan ekonomi global, lantas, apakah hal tersebut sesuai dengan kebutuhan Indonesia? Dan bagaimana target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2024? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Memasuki bulan Februari, pemerintah Indonesia menyambut tahun 2024 dengan lebih optimis, sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih bisa terjaga di atas 5%. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024, pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,3% hingga 5,7%, namun menjadi di rentang 5,1% hingga 5,7%. Pada akhirnya pemerintah dan DPR pun sepakat mematok pertumbuhan ekonomi sesuai asumsi makro APBN 2024 di level 5,2%. Ada beberapa faktor yang mendukung optimisme ekonomi Indonesia, di antaranya adalah perkembangan ekonomi global yang membaik. Sebelumnya diketahui bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2023 penuh tantangan dan turbulensi. Badan Pusat Statistik mengumumkan perekonomian Indonesia untuk keseluruhan 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2023 mencapai 5,04%. Dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,05% tersebut, maka total PDB mencapai 20.892,4 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 74,96 juta. Pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai kurang oleh Guru Besar Bidang Ilmu Keuangan Negara atau Ekonomi Publik Universitas Hasanuddin, Profesor Hamid Padu. Dia mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia
tidak bertumbuh karena trajektori pertumbuhannya selama 35 tahun cenderung datar. Ya tentu masih kurang ya, karena cenderung stuck. Ya, memang secara rata-rata trajektori pertumbuhan ekonomi selama 35 tahun itu kan berkisar di 5,5%, pernah di Orde Lama, kemudian Orde Baru 5,5%, kemudian reformasi berkisar 5 sekian ya, persen. Jadi sebenarnya kalau kita lihat trajektorinya cenderung datar ya, selama ada Indonesia. Oleh sebab itu sangat sulit kita keluar dari perangkap. Kan sebenarnya yang mendesak ini pada saat yang sama Indonesia sudah masuk di dalam apa yang kita sebut dengan kesempatan bonus demografi. Ya, produktivitas penduduk kita usia muda itu cukup paling besar. Ya, kalau kita lihat piramidanya paling besar itu namanya bonus demografi dengan produktivitas tinggi. Itu cuma tinggal berapa tahun lagi. Di saat SDM produktivitasnya tinggi, disitulah mestinya dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, dan didukung oleh infrastruktur, investasi dan lain sebagainya, agar supaya kita keluar dari perangkap ya, negara menengah ya, atau middle income trap. Itu harus kita keluar, karena kalau kita tidak keluar setelah bonus demografi, maka kemungkinan sulit untuk kita keluar, maka sulit untuk kita menjadi negara maju. Oleh sebab itu eskalasinya harus tinggi. Maka sebenarnya dari 4 tahun yang lalu direncanakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%, 7% dan melaju terus kalau mau keluar dari itu, mau menjadi negara maju dan seterusnya. Tapi sayangnya nggak bisa gitu kan, karena terlalu berat bebannya gitu kan ya, tingkat kemiskinan terlalu tinggi ya, ketimpangan yang terlalu besar dengan Indonesia, karena kan ekonomi harus didukung oleh seluruh resources yang ada di seluruh Indonesia. Oke, apa yang terjadi 35 tahun bertumbuh 5,5%, tahun kemarin 5,05, tahun sebelumnya kan 5,53 ya, sekitar itu pertumbuhannya. Tetapi kalau kita lihat ketimpangannya tidak berubah dari 30 tahun yang lalu. Anda coba lihat share-nya Sulawesi atau Sulawesi Selatan, kan tidak bertumbuh banyak. Oke, jadi ya banyak resources yang mestinya digunakan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas ya, untuk mencapai tingkat pertumbuhan 6-7% dan ke atas. Cina bisa menjadi hebat ya, begitu terbuka Cina tahun 79 pertumbuhannya 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, setelah dia 10-15 tahun 11% baru kemudian dia turun. Kita tidak pernah, kita rata. Oleh sebab itu dengan tingkat pertumbuhan yang kemarin itu kan masih stuck sebenarnya. Artinya resources yang masih ada mestinya masih bisa kita eskalasi, masih bisa lebih besar. Maka kita harapkan untuk tahun depan Indonesia ya dengan RPJMN yang baru mestinya at least 6-7% target pertumbuhan untuk 5 tahun pertama. Kemudian 5 tahun berikutnya kita mesti capai 7-8% pertumbuhan ekonomi. Dan demikian kita bisa perkirakan tahun 2045 kalau itu berjalan di atas 6-8% pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemerataan yang baik, ya. Karena kalau pertumbuhan tinggi tapi kemudian banyak kemiskinan karena timpang, tidak ada gunanya juga. Ya, jadi memang mesti berbarengan. Pertumbuhan yang sifatnya inklusif, ya, bertumbuh tinggi, tetapi kemudian melebar, mensejahterakan, ya, secara keseluruhan masyarakat. Hanya bisa kita keluar dari middle income trap lewat dari situ. Kalau di atas 6-8% pertumbuhan. Kalau dan 5%, maka tidak mungkin bisa menyelesaikan. Gitu kan. 5% kita bertumbuh setiap tahun apa? Manusia bertumbuh 2% yang lahir. Berarti kalau kita bertumbuh 5%, 2% hanya untuk kasih makan yang baru lahir. Oke. Kemiskinan berapa persen? Taruhlah kita selesaikan 1-1,5% kemiskinan. Berarti pertumbuhan yang minimal itu tadi sudah 3,5%. Mengangkat masyarakat dari kelas bawah ke kelas atas, kelas menengah, meningkatkan kesejahteraan. Itu berapa persen? Paling sedikit 2%. Itu sudah 5,5%. Berarti belum ada peningkatan. Baru untuk minimum kebutuhan agar supaya berjalan bangsa ini, itu 5,5%. Belum bertumbuh sesungguhnya. Itu masih dia di dalam zona aman ya untuk dia bertahan hidup ekonominya. Jadi ya apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya masih tetap bertahan hidup gitu kan. Ya tentu kan yang melaksanakan pembangunan tentu dari pelakunya, ya dari manusianya.
sumber daya yang ada itu dianugerahkan oleh Tuhan, sudah ada di sana dan seterusnya ya, sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya buatan ya, semua di situ. Ini kemudian kalau ini alam, maka sunnatullah kan. Nah, kita hargai itu, kita kelola itu secara baik. Maka yang mengelola siapa? Yang mengelola adalah manusianya. Siapa yang mengelola? Ya tentu adalah stakeholder daripada pembangunan. Di sana ada pemerintah, di sana ada pelaku ekonomi, pengusaha, di sana ada BUMN, di sana ada koperasi, di sana ada rakyatnya, konsumennya. Secara keseluruhan ini harus bersama-sama ya untuk memiliki target yang sama dan focusing untuk sama-sama. Jadi kalau kita kerjanya cuma bertengkar terus, ya tidak pernah bisa maju gitu kan. Maka kita lihat merencanakan secara baik ya. Kemudian kita berpikir untuk fokus ke depan ya. Tadi mencapai bahwa kita harus menjadi negara maju ya, karena kita sudah tertinggal sebenarnya gitu ya. Oke, paling tidak tahun 2045 ya. Dulu 30-an, 2030 perencanaannya 10 tahun yang lalu, tapi kan meleset ya. Sekarang perkiraan kita misalnya target 2045. Nah, harus bisa menjadi negara paling tidak belum maju tapi sudah dibawa dari negara maju. Ya, untuk keluar dari perangkap middle income trap-nya. Oke, dan untuk mesejahterakan masyarakat. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang baru menjadi krusial untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Menurut Profesor Hamid, target pertumbuhan ekonomi setidaknya harus mencapai 6 hingga 7% dalam 5 tahun pertama dan meningkat menjadi 7 hingga 8% dalam 5 tahun berikutnya. Dia meyakini bahwa dengan pencapaian target pertumbuhan tersebut, Indonesia berpotensi mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal pada tahun 2045. Namun dia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi oleh tingkat kemerataan yang baik. Artinya distribusi hasil pertumbuhan ekonomi harus merata agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya, serta dapat menghindari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Rahmatia Fauzan Ali, Unhas TV. Sidang Komite Kehakiman memperlihatkan pertanyaan intens dilontarkan senator kepada CEO Meta. Berikut liputan selengkapnya hanya untuk Anda. Senator Josh Hawley, seorang Republikan dari Missouri, melontarkan serangkaian pertanyaan kepada CEO Meta Mark Zuckerberg pada sidang Komite Kehakiman mengenai gadis remaja yang mengalami pelecehan seksual di platform Meta. Terdapat 37% gadis remaja yang berusia 13 hingga 15 tahun dalam seminggu foto tubuhnya terekspos di Instagram. Pertanyaan intens dari senator berakhir pada permohonan maaf dari CEO Meta. Mahasiswa psikologi Unhas mengungkap bahwa remaja itu memiliki tugas perkembangan untuk memiliki self-control pada dirinya dalam menjalani kehidupan. Baik, kalau pendapat saya itu nggak 100% ya kita bisa salahin CEO Metanya dan platformnya itu sendiri. Karena setiap platform itu pasti punya aturan-aturannya tersendiri dan individu yang mengakses juga seharusnya sudah bisa melihat begitu. Kita umpamakan misalnya platform itu sendiri punya aturan bahwa hanya 17+ yang bisa mengakses. Dan ya yang namanya individu, pasti individu selalu mampu untuk mencari celah agar bisa memasuki platform itu begitu dan melakukan apa yang dia inginkan. Apalagi kalau dari kasusnya yang kita lihat itu kasus remaja ya, di mana remaja sendiri punya tugas perkembangan untuk memiliki self control begitu. Nah, kalau dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan di platform itu, nah berarti self controlnya masih dipertanyakan apakah dia benar-benar mencapai itu self control dalam dirinya atau tidak. Dan kalaupun itu kasusnya tidak disengaja, maka balik lagi bukan pihak Metanya yang kita salahkan, tetapi pihak yang menguploadnya, pihak yang mengunggahnya yang perlu kita telaah begitu, yang perlu kita salahkan di sini begitu kalau menurut saya. CEO Meta meminta maaf kepada keluarga dari korban yang mengalami pelecehan di platform Meta, dikarenakan tidak membicarakan langkah yang dilakukan, tidak memberikan kompensasi, sampai tidak meminta maaf kepada keluarga korban.
Mahasiswa psikologi Unhas membagi menjadi 3 bagian sebagaimana baiknya menggunakan sosial media agar aman dari tindakan kekerasan seksual di ranah daring. Jadi di sini saya bagi menjadi 3, apalagi ini kasusnya menyangkut dengan remaja. Yang pertama dari individu itu sendiri, dari remaja itu sendiri. Remaja di sini perlu untuk aware atau peduli begitu, aware dan objektif terhadap informasi-informasi yang dia terima begitu. Aware dalam artian kayak apapun yang dia lihat dalam sosial media bukan berarti dia bisa terima begitu saja, tetapi lebih difikirkan apakah ini benar untuk dilakukan, apakah ini benar untuk diterima atau tidak. Yang kedua dari sisi lingkungan atau teman sebaya, di mana yang kita pahami bahwa remaja itu di masa perkembangannya lebih dekat dengan teman-temannya dibandingkan dengan orang tuanya. Jadi di sini teman-temannya itu perlu untuk menjaga si individu ini sendiri begitu. Jadi sebelum si individu ini memiliki teman, dia itu perlu sadar terlebih dahulu kayak apakah ini teman-temannya udah benar untuk dirinya atau tidak. Karena yang baik belum tentu benar, yang benar sudah pasti baik buat dirinya sendiri. Dan ketiga dari sisi orang tua gitu. Nah, orang tua di sini walaupun pada masa perkembangan remaja akan cenderung acuh tak acuh terhadap orang tuanya, tetapi orang tua tetap perlu untuk tegas terhadap anaknya, tetap perlu untuk konsisten terhadap anaknya agar sang anak itu paham, wah ini role model saya, ini orang yang harus saya dengarkan begitu. Dan si anak pun dapat lebih melihat begitu situasi lingkungannya dan dapat lebih berjalan lurus sebagaimana seharusnya perkembangannya berjalan dan tidak terjerumus kepada ranah yang seperti berita itu sampaikan begitu. Sebagai individu yang pasti melewati masa remaja, dimulai dari diri sendiri, bukan dari lingkungan. Dimulai dari kita agar lebih aware terhadap lingkungan kita dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Tutup Vio, mahasiswa psikologi Unhas. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Senin Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.